Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana binikmatil imani wal islam. 43 materi. Pengertian Hanafiyah milah Ibrahim adalah memurnikan ketaatan kepadanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Mukhlishon lahuddin, memurnikan ketaatan kepadanya. Hakikat agama Nabi Ibrahim selanjutnya adalah memurnikan ketaatan kepadanya atau ikhlas kepada Allah. Definisi ikhlas menurut para ulama memiliki perbedaan. Dalam redaksi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Aiz bin Abdissalam. Beliau mengatakan, ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Kedua, Al-Harawi. Beliau mengatakan ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda. 3. Abu Utsman. Beliau mengatakan ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik, Allah. Keempat, Abu Hudzaifah al-Mar'ashi. Ikhlas ialah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin. Yang kelima, Abu Ali Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas ialah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Dari berbagai pengertian di atas, ulama mendefinisikan ikhlas dengan memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ada juga yang mendefinisikan dengan mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyimpulkan, ikhlas ialah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan, maka ibadahnya tidak bernilai apa-apa. Barang siapa sholat, puasa, membayar zakat, pergi haji, umroh, sedekah, dan melakukan berbagai ketaatan lainnya, namun tidak ikhlas dalam mengerjakannya, baik karena riya, ingin dilihat orang agar mendapatkan pujian, sum'ah, ingin didengar orang agar mendapat pujian, ataupun karena terkontaminasi oleh syariat semacam berdoa dan istighosah, minta tolong dalam kondisi terdesak kepada orang yang sudah meninggal, ngalap berkah di kuburan, dan mempersembahkan sembelihannya kepada selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Perkara ikhlas bukan merupakan perkara yang mudah. Bahkan sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Rasul kita Muhammad SAW selalu memiliki hati dalam ketaatan. Rasulullah SAW pun berdoa agar selalu memiliki hati dalam ketaatan. Doa beliau yaitu, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Lalu seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami. Beliau SAW menjawab, ya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia di antara dua jari tangan Allah, dan Allah membolak-balikan hati sekehendaknya.
Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tirmizi, dan yang lainnya. Apabila kita nekat melakukan amal ibadah karena dunia, maka Allah akan memberikan apa yang kita niatkan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Hud ayat yang ke-15. Tetapi bukan hanya di situ keterangan dari Allah. Akibat dari beramal ibadah hanya untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat, sebagaimana firman Allah di ayat berikutnya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat yang ke-16. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita agar selalu beribadah hanya untuk Allah, dan Allah menjaga keikhlasan dari semua ibadah yang kita lakukan sampai Allah membalasnya di hari kiamat dengan balasan yang baik, yaitu surga Allah. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.